Saya Wardani, bertugas di SMK Negeri 5 Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara. Di dekat kantor ada toko ATK. Salah satu yang dijual adalah double tip. Mari saksikan video aksi nyata saya yang berjudul Budaya Positif. Bergerak membawa harapan, menginspirasi setiap langkah, mewujudkan mimpi bersama kita percaya. Bergerak bersama, mewujudkan merdeka belajar, turun penggerak penuh semangat membara. Dengan cinta dan tekad kita mengukir sejarah menuju Indonesia emas. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jadi wa li jaddatina wa li ustadina wa li ikhwanina wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pinggan tarta nasi takdim, satu kali kau tahu tak 1000 kali ku tak ingin. Dengan mengucapkan di budaya yang lain, workshop penerapan budaya positif di lingkungan sekolah SMK Negeri 5 Tanjung Balai dengan resmi saya buka. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika mana ada yang kurang berkenan, tidak tepat dalam penyampaian, saya mohon dimaafkan karena saya manusia biasa juga, makhluk yang gaib. Kita tadi di ruang guru, saya selaku kepala sekolah berucap terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak dan Ibu yang sudah bekerja sama bahu-membahu membenahi sekolah kita, yang sampai pada hari ini kendati hujan tapi sekolah kita tetap dalam keadaan rapi dan bebas dari sampah. Terima kasih banyak buat kita semua. Baik Bapak dan Ibu, supaya kita nggak jenuh, supaya kita nggak terlalu monoton, ini kita santai aja karena kebetulan kan narasumbernya saya sendiri, orang yang setiap hari bersama dengan Bapak dan Ibu. Sudah pasti kita sudah saling mengenal satu sama lain, tapi karena memang ini kegiatannya agak sedikit formal, ini workshop, jadi sebelum kita mulai kita mau apa dulu, izinkan saya dulu untuk memberikan sebuah pantun supaya kita lebih enak. Nanti kalau sudah siap pantun tolong saya dicakepkan ya. Bukan sayanya yang cakep, karena memang sudah cakep. Yang cakep adalah pantunnya. Setuju ya Bapak Ibu ya? Ya oke, makasih banyak udah setuju. Coba untuk mengawali kita beri aplaus dulu sama-sama biar suasananya lebih enak gitu ya, lebih serius ya. Baik, kalau demam obatnya air hangat. Jalan kaki badan kita juga sehat. Peserta workshop mari kita semangat agar kita menjadi guru yang hebat. Tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih untuk cakepnya, mudah-mudahan nggak terpaksa ya. Jadi sebelum kita buka, kita akan ice breaking dulu. Kita satukan semangat kita ya supaya lebih enjoy. Bapak Ibu boleh berdiri, izin boleh ya? Boleh berdiri kalau cari pasangan masing-masing, tapi kalau boleh jangan lawan jenis, nanti bahaya. Apalagi yang statusnya udah jelas. Boleh ya? Boleh ice breaking dulu. Silakan mohon izin Bapak Ibu untuk berdiri. Cari pasangannya masing-masing. Cari pasangan. Kalau Bu Tuti mungkin mama sama anak, nggak apa-apa ya, boleh. Udah ya Ibu. Pak Mimas mana pasangannya? Pak Jaka sendiri tuh. Pak Jaka sendiri. Pak Jaka sendiri ya. Boleh gabung ya Pak. Ini harus pasangan. Kalau nggak pasangan nanti dicurigai kok bisa sendirian. Ya. Atau Pak, atau Bu Juju mau
ya. Oke, baik ya Bapak Ibu, ini ice breaking-nya yang mau kita lakukan, kita itu akan senyum selama 3 detik saja dengan pasangan masing-masing. Ya, boleh Bapak Ibu saling berhadapan. Boleh saling berhadapan, pegang bahu pasangan masing-masing. Nanti dalam hitungan ketiga, hitungan mundur, nanti kita senyum sama-sama ya. Senyumnya wajib yang lepas. Pak JR sama Pak Imam ada pada depan. Gak boleh belakang. Gak boleh ya. Oke ya, pegang bahu masing-masing ya. Yuk Bapak Ibu, biar semangat kita pegang bahu masing-masing. Hitungan 3, 2, 1 mundur. Senyumnya jangan dipaksakan. Ayo, 3, 2, 1, please smile. Berikan senyum terbaik. 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak. Beri aplaus untuk kita semua. Ya Bapak Ibu boleh duduk kembali. Boleh duduk kembali. Jadi manfaat ice breaking ini bukan cuma permainan semata, banyak sekali manfaatnya. Satu, kita relaksasi karena Bapak Ibu udah fokus dari tadi pakai laptop aja ya. Serius, saya senang kali lihatnya. Terus yang kedua, ini juga merupakan cara bagi kita untuk mengeratkan peserta di satu sama lain. Yang ketiga, kalau ikhlas, senyum itu membawa pahala. Jadi manfaatnya sangat besar sekali. Setuju ya Bapak Ibu ya? Oke Bu, next Bu, ecek-eceknya sudah ada di fokus, jadi saya lihatnya di sini. Terus saya pegang spidol boleh Bu? Nanti saya mungkin ada yang mau ditulis. Oke baik Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk ke materinya, kita coba untuk buat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas itu artinya selama kita ikut workshop hari ini, itu apa aja yang jadi kesepakatan kita ya. Nah izin boleh saya lempar duluan, nanti Bapak Ibu boleh nambahin kalau misalnya ada yang kurang ya. Yang pertama, selama kita mengikuti kegiatan workshop, HP silent saat kegiatan. Setuju nggak kira-kira? Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju ya, jadi HP-nya silent, sepakat ya. Terus yang kedua, acungkan tangan saat akan berpendapat. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Oke, ilhamnya belum datang juga, fokusnya nggak hidup-hidup juga. Yang ketiga, aktif mengikuti kegiatan. Setuju ya? Setuju, karena dari awal Bapak Ibu sudah sangat aktif sekali sampai ikhlas tidak masuk ke kelas, anak kita pulangkan yang seperti kesan Pak Kacak tadi. Jadi ini nggak sia-sia ya. Terus yang keempat, saling menghargai. Oke, itulah keempat kesepakatan kelas kita pada hari ini untuk 60 menit ke depan ya. Mungkin bisa tambah, bisa kurang, tergantung kesepakatan kita. Atau Bapak Ibu ada yang mau nambahi kira-kira selain dari yang 4 itu? Ada yang mau nambahi Bapak Ibu? Selain itu ada? Pas ya, pas kekenyangan. Iya Bu Tuti, silakan. Iya boleh. Tidak. Ada Bu? Oh, cuman ini aja yang Bu, apa namanya? Kok bisa nanti dibikin sertifikatnya gitu ya? Iya, ini dia kabar baiknya. Kabar baiknya, alhamdulillah. Ini tadi aturan di akhir. Iya, ini aturan di akhir tapi ada bocoran sedikit. Sertifikat juga kita sudah akan keluarkan karena alhamdulillah komunitas belajar SMK Negeri 5 Tanjung Balai sudah kita daftarkan ke BBGP. Ya, mudah-mudahan nanti di workshop ini kita ada sertifikat Bu. Sudah selesai sebetulnya sertifikatnya sudah kita siapkan kian. Makanya saya topangkan dengan workshop kita karena memang program Agustus sesuai dengan rencana di BOS kita ada workshop. Kebetulan karena saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 dan ini merupakan tugas bagi saya untuk mengimplementasikan apa yang sudah saya dapatkan ke Bapak Ibu semua. Apa salahnya sambil menyelam minum air. Jadi saya diseminasikan ilmu di CGP untuk yang budaya positif. Kita langsung buat dalam workshop, sertifikat kita dapatkan, nanti bisa kita upload di BMN. Ya, makasih banyak Ibu untuk masukannya, alhamdulillah. Ada lagi yang mau nambahin kesepakatan kita? Saya rasa udah pas ya Pak. Iya Pak Bima pakai headset, dengar saya atau dengar yang lain ini? Antara tunduk-tunduk ini saya curiga ini antara tunduk paham atau tunduk asik gitu ya. Next Bu. Oke baik. Ini seharusnya kita pakai slide, jadi Bapak Ibu akan lebih mudah. Tapi karena memang slide-nya nggak ada, nanti boleh saya bacakan. Saya yakin Bapak Ibu ngerti gitu ya. Itu di meja Bapak Ibu tadi selain ada makanan yang sudah kita nikmati, ada kertas ya. Ada sebentuk kertas peta. Ini apa namanya sih ini, Bu Rizky? Apa sih namanya? Kalau tahunya saya ini ya catatan kecil. Kalau ada apa-apa yang penting kita tulis di sini, ditempel di jidat gitu ya. Baik Bapak dan Ibu, mohon izin Bapak dan Ibu untuk mengambil kertas yang sudah dibagikan 1 lembar atau 2. Tadi sudah dibagikan lebih dari 1 ya. Nanti saya bacakan.
petunjuknya Bapak Ibu boleh tuliskan apa yang instruksi saya, nanti boleh dituliskan. Nah, hasil tulisannya kalau udah selesai, Bapak Ibu boleh tempelkan di, bukan di jidat Pak. Di mana Bu Rizky, apa namanya Bu Rizky? Di kertas plano ya. Di kertas plano yang ada di depan, Bapak Ibu boleh tempelkan apa yang sudah Bapak Ibu tulis sesuai dengan instruksi kita. Bisa ya Bapak Ibu ya? Oke, Bapak Ibu, yang pertama, Bapak Ibu boleh pejam mata sebentar, kembali ke masa lalu. Ketika Bapak Ibu memposisikan Bapak Ibu sebagai murid, ya boleh 3 detik saya hitung mundur dari sekarang. 3, 2, 1. Sudah sampai ke masa lalu, Bapak Ibu udah pernah jadi murid. Silahkan Bapak tulis dan Ibu tulis. Ketika Bapak Ibu menjadi murid dulu, apa yang membentuk karakter Ibu dan Bapak saat itu? Ketika Bapak Ibu menjadi murid, apa yang membentuk karakter Bapak Ibu waktu itu? Contoh, Bapak Ibu terkesan dengan seorang guru. Ceritakan kesannya apa? Bapak Ibu pernah dibentak atau pernah diapain, pernah dihukum? Ceritakan di dalam tulisan itu. Boleh kita kasih waktu 2 menit saja untuk menuliskannya. Yang udah selesai langsung boleh ditempel di kertas plano. Iya Pak? Ini boleh panjangnya begitu? Boleh, muat kertas Pak, tapi jangan dilewat kertas, nanti nggak terbaca. Ya, boleh. Silakan Bapak tuliskan karakter apa yang Bapak peroleh ketika Bapak dulu menjadi murid, ketika Ibu menjadi murid. Silakan Bapak dan Ibu ditulis. Kalau sudah selesai boleh ditempelkan di kertas plano. Ibu moderator boleh ikut Bu. Ini kertas Ibu. Boleh. Oke. Oke Bapak Ibu, sudah? Singkat aja yang terkesan, yang membuat Bapak Ibu tergugah waktu itu, sehingga karakter Ibu bisa berubah, karakter Bapak bisa berubah pada waktu itu. Oke. Boleh? Sudah? Ada yang sudah Bapak dan Ibu? Ada yang sudah? Iya Pak Andi, thank you. Pak, boleh ditempelkan di kertas plano Pak? Boleh Bapak tempelkan ke depan? Iya, Bapak bebas saja. Bapak tempelkan di area tengah, atas, bawah, kanan, kiri, mana yang menurut Bapak nyaman. Oke, ternyata Pak Andi memilih tempat yang di sudut kanan paling atas. Good job. Oke, thank you Pak Andi. Yang lain Bapak dan Ibu? Apa yang menjadi kenangan, yang kesan bagi Ibu, Bapak ketika waktu jadi murid, sehingga karakter Bapak Ibu itu bisa berubah karena hal itu? Contoh, pernah dihukum, habis dihukum sampai sekarang terkenang-kenang gitu, pernah? Ya, silakan Pak Rito, udah selesai? Udah boleh Bapak tempelkan aja ke depan Pak? Boleh? Ya Bu Tuti, terima kasih banyak. Boleh di mana aja Bu, kecuali jangan di papan tulis ya, di kertas plano yang ada batasnya. Oke, luar biasa. Ternyata Bu Tuti teratur banget ya, langsung ikut. Ya, Pak Rito mau cari tempat sendiri. Iya, ternyata Pak Munyani mengikuti jejak Pak Rinto, menjajarkan yang di atas. Pak Jaka di mana mau ditaruhnya ini? Oh, di atas mengikuti barisan dari Bu Tuti. Kemudian Pak Putra di mana? Lanjut paling atas. Pak JR bebas saja Pak. Mau ditempel di mana boleh, nggak harus nurut. Oh, ternyata bikin barisan baru. Pak Bimas di mana? Lengket Pak, lengket. Wah, Pak Bimas ternyata ngambil paling ujung sebelah kiri, memulakan yang baru. Iya, memilih tempatnya baru Pak Bimas. Dibantu Ibu untuk merekatkannya sedikit pakai lakban biar nggak jatuh. Dibantu Bu. Ya, terus ternyata ada Mem Dini, itu kertasnya double ya Mem? Iya, kertasnya double. Iya. Nah, coba dibuka terus. Iya Bapak Ibu, masih ada lagi? Masih ada lagi, silakan tuliskan sesuatu yang berkesan pada saat Bapak Ibu jadi murid, kemudian yang bisa merubah karakter Bapak Ibu pada saat itu. Pada saat itu. Iya boleh. Iya, ternyata Ibu Waka, Ibu moderator ikut ya. Ikut nulis panjang pula itu. Panjang pula itu apa yang diisi. Oke Bapak Ibu, ada lagi? Iya, silakan taruh di depan. Iya, ada yang super singkat. Singkat banget. Ada yang sepatah kata saja. Ya, ayo Pak Horas kasih tempat untuk Pak Horas. Kasih tempat untuk Pak Horas. Oke, lengket Pak, jangan terbalik. Bapak terbalik tulisnya. Iya, terbalik tulisnya. Iya, udah dibantu untuk melengketkan ya Ibu Rizky biar apa? Iya. Pak Ati mau di mana posisinya Pak? Jangan tabrak-tabrakan. Oke, yang lain yuk. Bapak ini udah semua sepakat udah
ya. Ada lagi? Iya. Silakan. Ayo yang belum, yuk. Wah, ini banyak banget ini. Banyak. Waduh. Ini apa ini ya? Yang sikit-sikit kali ini loh. Ada yang Oke, dibantu lengketkan Bu apa? Iya, oke. Pak Ora sudah nggak terbalik lagi Pak. Luar biasa ya, luar biasa. Oke, baik. Nah Bapak Ibu, kayaknya udah semua terwakilkan ya. Iya, ini kita nggak perlu sebut inisial, tapi dari sini itu adalah refleksi awal buat kita. Ya, bahwa ternyata kita belajar dari masa lalu untuk apa? Untuk mengejar target kita yang sekarang. Jadi ternyata masa lalu itu nggak boleh kita lepaskan. Buktinya Bapak Ibu sudah nulis sesuatu, berarti Bapak Ibu teringat akan sesuatu itu dan membuat Bapak Ibu terkesan, tersimpan di mindset sampai sekarang. Ayo kita buktikan. Kita acak mulai dari yang bawah dulu ya. Mulai dari yang ini nih, yang banyak ini punya siapa ini tadi? Termotivasi dengan seorang guru apa ini? Termotivasi dengan seorang guru karena apa ini? Ini punya siapa? Bapak baca dulu. Termotivasi dengan seorang guru karena kagum dengan guru tersebut. Iya, Masya Allah. Ada murid yang kagum sama gurunya. Padahal kalau boleh feedback, Ibu sudah berapa belas tahun yang lalu, tapi ternyata masih kagum. Tapi curiga Ibu, kagumnya di mana? Kagumnya apa ini ya? Karena apa ya? Tapi yang pasti ada kesan ya, yang membuat kita teringat ketika jadi murid. Kemudian ada sesuatu lagi nih yang panjang. Ini. Nah ini. Penerapan budaya positif di lingkungan sekolah, karakter yang saya dapat di waktu saya sekolah saat dahulu yaitu motivasi dari seorang guru bahasa Indonesia, Ibu Irawati Parinduri SPD, yang selalu memberi saya motivasi dan semangat. Masya Allah. Ini kalau ibunya disebut namanya ini, Ibu Irawati ini, palanya ngalir nih, karena yang dikenang itu yang baiknya gitu ya. Kemudian mana yang berguguran ini mana? Coba lihat yang gugur, yang kuning Bu Yuda. Nah, dilibas pakai rotan satu kelas karena cabut. Masya Allah, ini tulisan siapa ini? Nih, dilibas pakai rotan satu kelas karena cabut. Kenapa itu masih ingat sampai sekarang? Karena libasan itu kita menilainya dengan positif. Kita menilainya dengan positif karena dari libasan itu ternyata membuat kita jadi seperti saat ini. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi terima kasih banyak. Ini salah satunya, tidak saya bacakan semua. Nanti di akhir baru kita ambil kesimpulan kembali karena ada hubungannya nanti dengan apa yang kita sampaikan. Kemudian kita lanjutkan aja Bu. Itu nanti dari diri kita. Boleh nanti Bapak Ibu simpan dulu. Nah sekarang saya akan coba memasukkan ini nanti dengan materi yang mau saya sampaikan. Nah Bapak Ibu, setiap tanggal 2 Mei kita kan memperingati Hari Pendidikan Nasional ya. Iya ya. Kita selalu teringat dengan satu orang sosok yang luar biasa, yang logonya itu dipakai sampai sekarang. Ada Tuturi Handayani ya Pak Mas ya. Jadi sosok ini, iya, Ki Hajar Dewantara, bagus sekali Bu, terima kasih banyak. Jadi Ki Hajar Dewantara ini adalah seorang bapak pendidikan. Kenapa dia disebut dengan bapak pendidikan? Karena filosofinya yang luar biasa. Ingat sosum turudo ing madio mangun karsotu uri handayani. Maknanya apa gitu loh. Jadi ternyata kita seorang guru ini punya kekuatan yang luar biasa. Kenapa kita tarik? Sebelum kita jadi guru, kita pernah jadi murid. Nah ketika kita jadi murid, kita pernah harus patuh kepada aturan. Kita pernah dihukum, kita pernah marah dengan guru, kita pernah mendapat prestasi, kita pernah sedih, kita pernah terlambat. Mungkin semua dinamika yang terjadi ketika jadi murid itu balik ke diri kita sekarang pada saat kita menjadi guru. Nah, yang dimaksud dengan Ki Hajar Dewantara, kenapa dia dikatakan sebagai bapak pendidikan? Karena menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu merupakan tuntunan kepada anak untuk memperoleh bekal ilmu dan kebahagiaan. Keluarnya tuntunan ya Bapak Ibu ya. Terus yang kedua, menuntun perubahan karakter anak ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, membentuk perilaku anak dengan kebiasaan positif. Bahasannya, kalau boleh saya sedikit mengajak Bapak Ibu diskusi. Guru ini seperti Pak Petani Bapak Ibu. Petani itu kan dia menyemaikan bibit,
nama bibitnya sudah ada kian ya. Kalau dia timun kan namanya timun, kalau dia padi kan namanya padi. Jadi tugas petani itu ngapain dengan timun, ngapain dengan padi itu? Merawat, tumbuh berkembang sesuai dengan namanya. Jadi petani itu mengarahkan timun, petani itu membangun padi, padinya nggak berubah nama. Yang berubah apanya? Bentuknya. Dari mulai dia nggak ada apa-apa menjadi tumbuh subur berbuah. Tugas kita sebagai guru samalah dengan petani. Apa yang kita tuntun, apa yang kita rawat supaya dia tumbuh dengan baik? Murid. Berarti kalau dulu kita kenal dengan kata teori tabula rasa, kalau saya tidak salah ya. Teori tabula rasa itu kan mengumpamakan bahwa anak itu seperti kertas putih yang nol, gak ada apa-apanya. Tugas kita yang mencetak dia mau jadi apa. Loh, ternyata menurut Ki Hajar Dewantara ini Bapak dan Ibu, anak itu bukan lagi kertas putih yang kosong. Anak itu memang sudah ada isinya tapi masih buram. Karena dia sudah dilahirkan oleh seorang ibu yang sudah punya sifat turunan, sudah ada karakter dan sifatnya kian. Jadi dia nggak kosong. Jadi ternyata teori tabula rasa tidak berlaku menurut Ki Hajar Dewantara. Pertama saya nolak. Masa sih? Kan memang iya. Itu anak dari bangun itu lahir dia nggak bisa baca karena guru bisa baca gitu. Ternyata no, tidak seperti itu. Jadi anak itu sudah ada karakternya, cuman dia burem. Kita gurulah yang menjelaskan, kita gurulah yang menuntun mereka untuk nampak jelaslah tulisan yang ada di dirinya ketika dia baru lahir tadi. Jadi itu dulu pertama. Jadi kita pahamkan bahwa kita guru itu sama anak, kita bukan menjadikan dia tidak ada menjadi ada. Ternyata kita menuntun anak yang sudah ada ke arah yang lebih berkembang sesuai dengan apa yang dia inginkan. Itulah pendapat Ki Hajar Dewantara. Jadi itulah alasannya kenapa Ki Hajar Dewantara dijadikan sebagai bapak pendidikan. Kita menuntun, bukan nuntun supaya dia bisa jalan ya. Makna menuntun itu mengarahkan anak yang dia sudah ada kian. Kita tinggal membimbing, membolo dengan 3 tadi: mengajar, mendidik, membimbing, dan diganti dengan satu kata menjadi menuntun. Di dalam kata tuntunan ada kata mengajar, mendidik, dan membimbing. Ternyata seperti itu. Terus Bu, berikutnya Bapak dan Ibu, untuk budaya positif di sekolah, apa sih pengertian budaya positif di sekolah? Mungkin Bapak Ibu sudah paham lah itu, sudah ngerti ya, bahwa budaya itu adalah kebiasaan-kebiasaan. Kalau positif itu mengarah hal yang lebih baik. Berarti kebiasaan-kebiasaan yang baik di sekolah berdasarkan keyakinan dan nilai-nilai kebajikan yang kita laksanakan di tempat kita bekerja atau di sekolah. Kalau nilai kebajikan saya rasa udah paham Bapak dan Ibu. Nilai kebajikan kalau boleh Bu, Bapak dan Ibu ada yang ingin memberikan pendapatnya? Nilai kebajikan kira-kira apa saja ya? Nilai kebajikan itu kira-kira apa Pak Bimas? Yes, bagus. 1 ya, makasih banyak Pak Bimas. Sopan santun, good. Apalagi Bapak dan Ibu? Disiplin. Iya, disiplin, sopan santun. Pak Rito? Ramah ya, ramah tamah gitu ya. Pak Rito kalau jumpa kita selalu saling menyapa. Kan itu ramah. Ada ramah, ada disiplin, ada sopan santun, banyak sekali. Atau ada lagi Bapak dan Ibu yang menambahin? Tanggung jawab, ya itu nilai kebajikan. Nah kalau kita renungkan, nilai kebajikan itu memang banyak sekali Bapak Ibu. Lebih dari 20 kata mungkin. Ya, sopan santun, disiplin, ramah tamah, tanggung jawab. Itulah salah satu atau bagian dari budaya positif yang harus kita terapkan di sekolah. Jadi itulah alasannya. Ya itu hal biasa. Itu hal biasa. Semua orang pasti tahu. Tapi ketika kita fokus untuk menerapkan, itu akan menjadi hal yang tidak biasa. Jadi kita akan menjadikan itu sesuatu yang berharga buat kita. Jadi nanti pada saat kita menerapkan itu tidak ada lagi rasa berat. Nah itu maksudnya. Itulah tujuan kita untuk mengadakan workshop ini. Selanjutnya Ibu. Nah kemudian Bapak dan Ibu, ini kalau ada slide menarik sekali Bapak Ibu. Saya menyajikan gambar-gambar yang membuat Bapak Ibu tergugah gitu ya. Tapi sayang karena keadaannya belum. Nah kalau kita udah tahu bahwa budaya positif adalah nilai kebiasaan yang baik, contohnya kita udah sama-sama menjelaskan, siapakah yang bertugas menerapkan itu di sekolah? Yes, terima kasih Bu Dani. Jadi yang menerapkan itu siapa? Kita. Gurulah yang berperan penting, gurulah yang sebagai steering untuk menerapkan budaya positif itu. Nah,
Di dalam menerapkan budaya positif itu kita udah tahu nih clue-nya, bahwa guru adalah steering. Kalau kita mau melakukan sesuatu, pasti kita punya strategi Bapak Ibu. Pakai apa ya? Aku mau berangkat ke SMK 5, udah jam 7, keadaan hujan. Apa strategi Bapak dan Ibu? Siapkan mantel, siapkan kendaraan, tengok isi minyak. Jadi itu persiapan, strategi. Sama dengan ini. Ketika aku sudah tahu harus mengajarkan, harus membimbing anakku untuk disiplin, untuk sopan santun, untuk ramah, untuk tanggung jawab, apa strategi yang harus aku lakukan? Nah, begitu. Ternyata menurut Pak Ki Hade atau Ki Hajar Dewantara ada 5 Bapak Ibu strateginya. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Nanti akan kita bahas ya. Yang ketiga, posisi kontrol, restitusi. Inilah tadi yang disampaikan oleh Bu Haye. Mungkin nanti ada hal baru yang Bapak Ibu dengar hari ini. Cuman saya yang duluan dengar, saya udah dengar, saya udah paham, saya bagikan ke Bapak Ibu hal baru itu. Kemudian yang keempat, keyakinan sekolah atau kelas yang sebetulnya sudah Bapak Ibu lakukan. Ya, tapi nanti kita akan tahu ini ditempatkan di posisi yang mana sih keyakinan kelas ini yang sudah dibuat. Kemudian yang kelima, segitiga restitusi. Nah, itulah 5 strategi kita sebagai guru untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Saya Bu ya, Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif itu merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran berdasarkan nilai kebajikan tadi. Kemudian, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dan disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, ataupun hukuman. Dari ketiga kalimat yang saya sampaikan, disiplin positif itu ternyata Bapak Ibu muncul dari internalnya si murid. Karena dia dari dalam diri. Dia sopan karena dari dirinya. Dia ramah karena dari dirinya. Kemudian dia tanggung jawab karena dari dirinya. Tugas kita ngapain? Menggali yang ada dalam dirinya tadi. Gimana supaya bisa ramah? Aslinya kok ramah loh nah? Kok aslinya bagus? Bisa. Nah begitu. Kitalah eksternal yang membangun nilai dia itu supaya muncul. Karena prinsipnya manusia itu sudah punya nilai kebajikan dalam tubuhnya, dalam jiwanya. Tinggal nanti kita menggali keluar atau enggak. Nah, pada saat kita menggali itu barulah muncul perbedaan. Ada anak yang murah paham, ada yang anak mudah marah, ada yang anak santai. Ternyata itu dia Bapak Ibu. Jadi potensi guru itu yang betul-betul menggali. Itu yang disiplin positif ya. Kemudian yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Ternyata murid, gak usah kan murid kita aja. Saya sendiri pernah merasakan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu ketika berangkat ke sekolah takut terlambat karena menghindari hukuman. Pernah gak ngalamin masa itu? Kalau saya pribadi saya pernah. Saya buru-buru bobo datang ke sekolah itu takut kena pukul. Ya, ketika saya bekerja menjadi guru honor di sebuah sekolah di Kabupaten Asahan, saya buru-buru cepat karena saya mau dapat perhatian dari Bapak Ibu. Karena saya mau dapat pujian dari kepala sekolah. Saya pernah alami itu. Manusiawi. Itulah motivasi orang. Jadi kita mau berbuat sesuatu ada motivasi dari diri kita. Ya karena takut dihukum kah? Karena kita mau dapat pujian kah? Atau karena kita mau mengharapkan reward atau hadiah atau penghargaan? Itulah naluri alamiahnya manusia. Artinya bahwa kita melakukan sesuatu itu ada motivasi yang tumbuh dari dalam diri kita. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, untuk menjadi orang. Nah, yang terakhir, kalau tadi kan yang 3 saya bilang takut dihukum, kemudian karena ingin dipuji, yang ketiga karena ingin dihargai, yang keempat karena memang itu adalah tugas yang dia lakukan. Semata-mata memang timbul motivasi dari dalam dirinya sendiri bahwa dia melaksanakan tugas itu karena panggilan jiwa. Oh, aku ini guru loh. Ya, aku datang tepat waktu. Gitu memang natural dari dalam dirinya karena itu merupakan tugas dari dirinya. Jadi motivasi orang itu ada 4 tingkatan. Nanti Bapak Ibu bisa tanya diri kita masuk yang mana, gitu ya. Lalu yang ketiga,
Apalagi strategi yang dilakukan kita untuk menerapkan budaya tadi di sekolah, kita sebagai guru. Masuklah kita kepada posisi kontrol restitusi. Oh, dari sini Bu ya. Maaf ya Bu. Maaf ya Bapak-bapak Ibu. Maaf ya. Dia di sini dulu. Udah masuk ini ya? Ini ya? Oh, benar. Iya. Baik Bapak dan Ibu. Tadi yang pertama disiplin positif, kemudian yang kedua adalah motivasi perilaku manusia, itu strategi kita. Baru yang ketiga adalah kita menempatkan diri kita kepada 5 posisi kontrol restitusi. Hati-hati menyebutkan kontrol ya, saya pun hati-hati kali ini, jangan kepleset. Udah? Nah, 5 posisi kontrol restitusi ini menempatkan kita sebagai apa di saat kita menyelesaikan masalah yang muncul kepada anak. Nanti Bapak Ibu akan merasa juga aku bagian mana gitu ya. Posisi kontrol seorang guru yang pertama adalah posisi sebagai penghukum. Dari bahasanya serem ya, penghukum. Sudah? Kemudian posisi kontrol yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, memposisikan kita sebagai teman. Ya. Yang keempat, memposisikan kita sebagai pemantau. Yang kelima, kita memposisikan sebagai manajer. Jadi ada 5 kontrol kita dalam menghadapi anak untuk menyelesaikan masalahnya. Yang pertama, di saat kita sebagai penghukum, ya, ketika kita sebagai penghukum, kita itu selalu memberi tekanan kepada anak. Ya, kita selalu memberi tekanan kepada anak, di mana kita itu menggunakan hukuman baik fisik maupun verbal. Oh terlambat ya, push up 20 kali. Itu penghukum. Sudah? Kemudian patuhi aturan, kalau enggak awas. Kenapa lagi kok terlambat keliling lapangan 5 kali? Itu posisi kita sebagai penghukum. Nah akibat dari penghukum ini ternyata Bapak Ibu serem sekali. 1, anak hanya akan berkata 1 kata takut. Aku terlambat, takut dihukum. Gitu. Kedua, anak akan dendam. Ibu itu kalau piket hari Kamis bertandai, pasti dia begini. Jadi mindset anak itu bisa berubah karena apa? Karena guru itu dirasa sama dia menjadi penghukum. Gitu. Kita menjudge dia. Nah, kita boleh tanya diri, apakah aku seperti itu? Gitu ya. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Saya bacakan sedikit. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ya. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah dan rendah diri. Contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kok tega sih kau lakukan itu dengan ibu? Kok tega sih nak kamu bohongi bapak? Sedih loh ibu. Kecewa lo bapak, gitu ya. Kemudian gimana coba kalau orang tuamu yang mengalami hal ini, kayak mana perasaanmu? Renungkanlah dulu. Dengan kita ngomong seperti itu lembut tapi tajam, membuat dia merasa bersalah, sedih, dan itu akan terbawa ke dalam mindset berpikirnya, terbawa tidur. Ternyata itu juga salah satu posisi kontrol yang diperbolehkan, tapi akibatnya perlu pertimbangan kita. Nah, kalau saya yang ditanya Bapak Ibu, seringkali kita bikin gini. Betul tidak? Iya, penghukum iya, merasa bersalah iya, betul nggak Pak Bimas? Ya kan Bu Moderator? 2 ini sering kita lakukan. Ya kan, ternyata ini loh dia akibatnya gitu ya. Lanjut. Yang ketiga, tadi penghukum sudah, pembuat merasa bersalah sudah, guru sebagai teman. Nah, di kalangan SMK, SLTA ini sering terjadi dan kita sering memposisikan ini. Pada posisi ini, guru itu tidak akan pernah mau menyakiti murid, tapi berupaya mengontrol murid melalui persuasi, komunikasi, ya, komunikasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positifnya apa? Terjadi hubungan baik antara guru sama murid. Murid gak takut sama gurunya, gurunya pun enak aja ngerangkul muridnya, ya kan? Komunikasinya baik, akan lebih akrab. Tapi apakah posisi negatifnya? Si murid akan terus bergantung kepada si guru.
nggak jelas bapak kawan kita. Dia sekolah ini datang, motivasinya ke sekolah, tujuannya karena ada bapak itu, karena ada ibu itu, pasti aku nanti dilindunginya. Dia merasa guru itu kita dikultuskan sama si murid. Karena apa? Karena dia merasa sangat dekat, karena dia teman. Nah, hal negatif dari posisi teman itu tadi seperti itu. Saya pikir bapak ibu teman saya, rupanya enggak. Akhirnya anak itu kecewa karena memposisikan guru itu sebagai teman. Ya, lanjut. Guru sebagai pemantau. Kalau pemantau, guru itu lebih objektif. Maksudnya apa ya lebih objektif? Guru itu lebih memegang data. Oh nak, jam berapa kita apel pagi? 7.15 Bu, tuh udah tahu. Besok jangan terlambat datang. Guru bicaranya pakai data. Pernah gak kita alami gitu? Jam berapa lagi nih masuk nak? Udah jam 8 belum juga kok masuk. Pakai data. Itu dia. Masih lagi ke kantin, jam istirahat nanti ke kantin. Ini belum jam istirahat, jangan ke kantin. Itu pemantau. Kita sudah tahu bahwa borongan Bu semua ada Bu, penghukum iya, pemantau iya, merasa bersalah iya, temen iya gitu kan. Baru yang terakhir yang kelima, kita memposisikan diri sebagai posisinya manajer. Kalau dari bahasanya manajer itu sudah cukup berkelas ya Bapak Ibu ya. Jadi manajer itu apa? Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, ya, apa yang dipersilahkan? Mempertanggungjawabkan perilakunya, tapi tidak dilepas. Dengan apa? Mendukung murid agar dia dapat menemukan solusi atas masalahnya. Itu manajer. Kita nggak langsung just dia kau salah, kau harus gini. Enggak. Tapi seorang manajer, kita dengarkan dulu keluhannya. Sudah kita dengarkan keluhannya, kita ajak dia bahwa kita adalah posisi pernah. Sama yang kayak ibu pun pernah dulu melakukan kayak gitu ya, karena kalau cabut enak kan, ibu pun dulu begitu. Bayar. Kita posisikan diri kita, jadi dia merasa didengar. Sudah? Nah, ketika kita sudah memposisikan kita sebagai dia, dan dia sudah merasa ini Bu salahku gini-gini, dia nggak takut untuk menceritakan kesalahannya. Nah, disitulah masuk posisi manajer itu. Nah, kalau udah tahu salah, terus kamu ingat nggak peraturan kelas kita? Keyakinan kelas kita apa? Iya Bu, harus menghargai kawan, nggak boleh berantem. Nah, itu dia. Jadi kita begini bantu ya, untuk cari solusinya sama-sama ya. Jadi gimana caranya supaya nggak berantem lagi? Iya Bu, aku harus patuh keyakinan kelas. Nah gitu, jadi anak otomatis mencari solusinya dari dirinya sendiri, menjawab sendiri. Dia tahu salahnya apa. Tugas kita sebagai manajer. Baru pertanyaan terakhir. Iya nah, kalau misalnya udah tahu lah awak salah, awak udah tahu, awak memperbaiki, awak tahu peraturan menghargai itu ada. Kapan lah mulai? Mulai hari ini lah Bu, mulai besok. Nanti ku hargai. Jadi berkawan lagi ya nak. Iya. Jadi akhirnya solusi itu keluar dari diri anak itu sendiri. Nah, dari semua posisi yang sudah kita bahas tadi, mulai dari posisi guru sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, kemudian terakhir sebagai manajer, guru sebaiknya yang nomor berapa? Nomor berapa? Sebagai manajer. Sepakat Bapak dan Ibu? Iya, kita posisi sebagai manajer. Nah, di dalam posisi sebagai manajer, kita itu bisa menempatkan sebagai teman dan pemantau. Teman dan pemantau ada di situ. Boleh nggak guru itu menganggap anak-anak teman? Boleh. Why not? Kenapa enggak? Karena kita baca karakternya. Kan ada anak yang modelnya mau disayang. Ada nggak? Ada anak yang modelnya mau sesuai dengan karakter. Karena kita yang mengenali karakter anak. Jadi ini yang perannya bukan cuma guru BK doang ya, tapi ini adalah peran dari kita semua. Nah, kita bagusnya sebagai manajer. Nah, sebagai seorang manajer, bisakah kita memposisikan sebagai teman dan pemantau? Bisa. Tapi yang penghukum dan pembuat merasa bersalah, mulai hari ini kita sepakat, ayo kita hindari bareng-bareng. Karena akan berakibat tidak baik bagi siswa kita. Jadi ya Bapak dan Ibu, sepakat kita ya? Sepakatlah. Ya karena saya sering kayak gitu itu menghukum. Terlambat pusat keliling lapangan. Aduh, baru timbul pertanyaan ya. Bapak Ibu nggak timbul pertanyaan nggak sih? Kalau kita penghukum nggak boleh, terus jadi pembuat merasa bersalah nggak boleh. Jadi kalau terlambat dihukum apa Bu? Tahu lah anak SMK ini, kan begitu kan? Itu memang menimbulkan dilema waktu itu ketika kami elaborasi, termasuk saya yang nanya.
Kalau SMK, SD, SMP kan itu beda. Kalau SMK ini kan dia udah punya minat ya dari awal, kan gitu kan. Jadi teknik menghadapi anaknya ini kan beda karena usia mereka sudah level ke arah yang dewasa. Tapi ternyata kita cari contoh sekolah yang sudah berhasil. Memang dari 5 posisi kontrol ini kita harus menjadi seorang manajer gitu. Sayang sekali nanti kalau slide-nya sudah bagus, insya Allah kita akan tunjukkan videonya. Baik, selanjutnya strategi yang berikutnya dari cara kita menerapkan budaya positif, keyakinan sekolah atau kelas. Ini alhamdulillah keren banget. Kemarin saya sudah usul kepada Pak Jaka, Pak, untuk yang di 17-an ini kalau bisa wali kelas diingetin buat keyakinan kelas. Saya udah keliling, ternyata 90% kelas sudah punya keyakinan. Tapi saya yakin browsing di Google ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi keyakinan kelas itu sebaiknya yang nyusun itu kita sama anak-anak. Jadi apa maunya anak nyaman. Nah, kita kok di kelas nggak boleh ngapain? Nggak boleh terlambat Bu, tulis. Jadi apa lagi? Nggak boleh tidur pada saat ibu menjelaskan, tulis. Jadi anak itu yang mau. Jadi ketika anak mau dan itu disepakati oleh bersama, mereka ringan aja ngelakuinnya. Tapi kalau searching dari Google baca pun kadang mereka males, ya kan? Tapi ada juga positifnya kalau kita terus mengingatkan untuk membaca sebelum masuk. Udah baca doa nih, gitu kan? Nah, yuk kita tengok di dinding sebelah mana keyakinan kelas. Yuk mata semua ke sana. Si A ada yang mau bacakan yang pertama apa gitu. Tiap hari kita sosialisasikan. Mudah-mudahan anak-anak akan terbiasa. Kemudian siapakah yang menyusun keyakinan kelas? Guru. Berkolaborasi dengan murid. Jadi murid dikasih kesempatan untuk mengeluarkan suara, tidak berpusat pada guru. Jadi kita ini berpusat kepada murid, murid dikasih kesempatan Bapak Ibu untuk memberikan pendapat dan pendapatnya kita pajangkan di depan. Inilah salah satunya. Jadi tidak pernah ada jawaban yang salah. Ya, itu nanti akan kita pahamkan. Lanjut Ibu. Ini banyak, nanti kita singkat-singkat aja ya Bapak dan Ibu. Lewat aja contohnya karena slide nggak ada. Baru kita lanjut yang terakhir, kelima strategi kita untuk menerapkan budaya positif di sekolah adalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Itu target kita yang terakhir. Apa itu segitiga restitusi? Nah, segitiga restitusi adalah ya di mana kita membimbing anak, menuntun anak untuk membantu mencarikan solusi atas kesalahan yang ia lakukan. Jadi kita membantu anak untuk dia sendiri menemukan permasalahannya. Itu dia Bapak Ibu. Ya. Jadi itulah disebut dengan segitiga restitusi. Apa strategi yang kita pakai untuk segitiga ini? Ada 3. Namanya sudah segitiga ya. Cantik dia gitu di slide. Segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama, kita menstabilkan identitas. Ketika anak bermasalah, kita panggil, ya kan? Kita panggil, oh nak, tahu ya kenapa Wati tadi ibu panggil sayang? Tahu Bu, apa? Wati tadi ngejek kawan, dia nangis Bu, gitu kan? Jadi menurutmu itu benar apa enggak? Salah Bu. Dia mengungkapkan kesalahannya, menstabilkan identitas. Hari ini, jam ini dia melakukan sebuah kesalahan, gitu ya. Nah setelah kita menstabilkan identitas, baru validasi. Lanjut Ibu. Baru validasi tindakan yang salah. Udah kita tanya, dia mengungkapkan kesalahannya, dia sudah ngakuin, kan gitu kan? Ya dia sudah ngakuin, baru masuklah renungan kita. Iya ya karena dulu pun ibu pernah melakukan hal yang sama. Tidak ada manusia yang sempurna, tapi ibu yakin kamu pasti bisa memperbaikinya. Itu validasi, ya, validasi tindakan yang salah. Kemudian masuk yang ketiga, sudah dia nyeritakan kesalahannya, terus kita bangun dia untuk memotivasi bahwa yang dilakukannya itu salah dan dia merasa tidak sendirian, kan gitu kan? Dulu ibu pun pernah, kan dia merasa nggak sendirian tuh. Baru kita tanyalah keyakinannya, menanyakan keyakinan. Nah kalau gitu nak, masih ingat nggak kamu peraturan kelas kita? Masih Bu, nggak boleh ngejek teman. Nah kan keluar muncul pertanyaan itu kan?
Nah kalau nggak boleh ngejek teman, oke bagus. Kalau begitu, apa tindakan yang harus kamu lakukan ke depan? Nggak ngejek-ngejek lagi bu. Mulai kapan lah itu? Mulai besok. Dapat dong solusinya, ya. Jadi pada saat kita ngajak mereka ngobrol, kita sudah memposisikan diri sebagai teman. Pada saat kita nanya keyakinan, kelas, peraturan, itu data nggak? Data ya. Berarti kita udah sebagai pemantau. Kan ada semua di dalam jadinya kan? Jadi komplit. Ketika kita masukkan 3 yang tadi, 3 restitusi tadi, kita sebagai seorang manajer. Oke, next lanjut bu. Itu tadi adalah 3 restitusi. Terus ini seharusnya kita ada nonton video, ada contoh skenario percakapan guru sama murid yang menerapkan segitiga restitusi yang saya jelaskan tadi. Ada Bapak Ibu, tapi karena kurang ya, belum juga muncul, kesalahan teknis kita tidak lakukan. Dan ada juga contoh kasusnya. Ada juga contoh kasusnya bagaimana seorang guru dengan kasus yang terjadi bisa memposisikan dirinya sebagai apa? Apakah dia sebagai penghukum, kemudian sebagai pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau sebagai manajer. Lanjut bu, karena itu contoh-contoh kasusnya yang tidak bisa kita tampilkan. Ada 2 kasus ya bu. Kasusnya Ibu Dani, ya kan, kemudian kasusnya Pak Lukman, ya, yang mengkondisikan anak. Kalau Pak Lukman ini dia satpamnya sekolah, ya, Pak Lukman satpamnya sekolah. Ada anak yang datangnya terlambat, pakai sepatu warnanya coklat. Iya Pak, silakan. Ada yang pakai sepatu warnanya coklat. Nah begitu dia nampak anaknya pakai baju sepatu warna coklat, dia langsung ngomong, kamu sudah melanggar aturan, kamu nggak boleh masuk. Kalau enggak, atau itu kamu bawa pulang sepatunya, ganti yang baru boleh kamu datang. Jadi Pak Lukman itu memposisikan dirinya sebagai penghukum pada waktu itu, gitu ya. Jadi ini hanya memberi gambaran. Dari situ nanti akan timbul pertanyaan, kalau menurut Bapak Ibu yang ditanyakan Pak Lukman seharusnya bagaimana, gitu ya. Tapi karena kita tidak bisa lakukan itu, lanjut. Nah, kasusnya Bu Dani sama. Nah, kasus Bu Dani itu kepada si Pajar. Pajar ini dalam kelas ketika Bu Dani yang ngajar bahasa Indonesia lah ya, nggak usah bahasa Inggris. Ketika Bu Dani ngajar ini, Pajar selalu tunduk, tidur, sibuk dengan sendiri. Kawannya udah fokus ngerjain tugas. Didatangi Bu Dani lah si Pajar. Pajar, udah dari tadi Ibu mengajar capek-capek, kamu nggak ada memperhatikan Ibu sama sekali. Kenapa sih nak? Kok tega sama Ibu? Udah capek Ibu ngajar. Pajar bikin Ibu kecewa, nanti Ibu dimarahi loh sama kepala sekolah kalau Pajar nggak berhasil di bahasa Indonesia. Kan udah Ibu jelaskan tadi. Posisi Ibu Dani sebagai apa? Sebagai apa? Iya, sebagai pembuat merasa bersalah. Kenapa Bu Dani kecewa? Bu Dani menunjukkan kesedihannya, dan itu membuat Pajar bukan malah makin semangat, tapi dia merasa bersalah gitu ya. Skenario sudah kita ceritakan. Nah, seharusnya Bu Dani, apa yang diucapkan Bu Dani seharusnya saat itu kalau dia sebagai manajer, bukan membuat merasa bersalah. Nah, nanti jam istirahat jumpai Ibu ya, kita boleh diskusi. Jadi ajaklah ngobrol si anak di kantor. Nah, kenapa lah tadi waktu jam Ibu Pajar tidur aja males? Kan anak akan cerita dengan nyaman. Kenapa? Tidak ada yang mendengar. Dia tahu bahwa kesalahan yang aku bicarakan hanya guruku yang tahu. Ada timbul kepercayaan dirinya yang kuat. Ya, itu Bapak Ibu. Kira-kira seperti itulah. Lanjut, tuh cantik ya gambar Bu Dani. Jadi kalau ada tadi slide-nya seru banget Bu. Saya udah susun sedemikian rupa biar Bapak Ibu nggak ngantuk gitu ya. Baik, itulah tadi Bapak dan Ibu ada 5 strategi yang harus kita terapkan sebagai guru untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Kemudian 3 segitiga restitusi yang harus kita miliki sebagai seorang guru di dalam memposisikan diri kita sebagai seorang manajer. Ya, jadi kita refleksi. Refleksi itu sama dengan mencerminkan diri. Kembali ke pertanyaan awal tadi Bapak Ibu, kita sudah memposisikan sebagai murid kemarin ya, tadi ya di awal. Nah sekarang kita memposisikan sebagai guru. Boleh? Ada kertasnya lagi tadi? Masih ada kertasnya Bapak Ibu? Masih Bu, masih. Masih ada ya. Oke. Kalau masih ada Bapak dan Ibu, kita refleksi yuk, gitu ya. Kita refleksi. Nah yang pertama, boleh Ibu jawab dengan jujur. Saat ini sebagai seorang guru, tadi kan posisinya murid nih.
Sekarang kita sebagai guru ya. Saat ini kita sebagai seorang guru. Ibu berada pada posisi mana? Penghukum kah? Pembuat merasa bersalah kah? Semua Sebagai teman kah? Sebagai panuan kah? Bapak tuliskan. Bapak Ibu tuliskan. Sebagai apakah Bapak Ibu posisinya sekarang ini? Ya, sebagai penghukum kah? Saya bantu cluenya. Sebagai pembuat merasa bersalah kah? Sebagai teman kah? Sebagai pemantau atau sebagai manajer? Yang mana yang Bapak Ibu tanya diri Bapak Ibu selama kita sekarang? Sudah Bapak Ibu? Pertanyaan kedua. Jika Bapak Ibu sudah memahami ya apa yang sudah kita diskusikan barusan tentang budaya positif, menurut Bapak Ibu sebaiknya kita sebagai guru posisi yang mana? Langsung aja satu kata. Posisi yang mana? Oke Bapak Ibu. Yang ketiga, muat kertasnya? Muat. Kalau nggak muat bisa minta tambo, Bu Wirda boleh belikan siapa guru yang nggak muat. Udah? Yang ketiga, kalau memang Bapak Ibu sudah memposisikan diri Bapak Ibu sebagai apa tadi di poin nomor 2, yang ketiga, apa yang akan Bapak Ibu lakukan ke depan untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita? Apa kira-kira rencana Bapak dan Ibu? Setelah kita sudah sama-sama diskusi ini ya, apa kira-kira rencana Bapak dan Ibu setelah kita lakukan diskusi ini? Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita? Apa kira-kira Bapak dan Ibu boleh dituliskan? Oke, kalau sudah, kertas planner kita masih ada 1 lembar. Tinggal ya Bu Wirda, kertas planner kita boleh diambil Bu, kita tempelkan 1 lagi untuk kita tempelkan bagi jawaban Bapak dan Ibu untuk direfleksi. Ada di meja saya, kuncinya sama Bu Sofi kalau nggak salah ya. Udah Bapak dan Ibu, tanya dari Bapak dan Ibu ya, nanti kalau ke depan kita mau seperti apa. Oke? Sudah selesai semua? Capek ya Bapak Ibu, ngantuk ya? Ada yang mau tanya dari Mawar kayak gini-gini. Oke, kita es break lagi boleh ya? Kita es break es break lagi boleh biar kita nggak ngantuk, lelah di ujung-ujung karena ini sudah refleksi. Bapak Ibu boleh berdiri? Boleh berdiri? Sambil nunggu kertas panelnya boleh berdiri yuk. Ya berdiri Bapak dan Ibu, kita sama-sama berdiri. Iya, kita es breaking, cari pasangan masing-masing. Ya, kita. Ice breaking itu memecahkan es batu. Berarti dia pemahamannya memecahkan kekakuan ya, supaya rileks ya. Boleh Bapak dan Ibu sama-sama menghadap, bukan saling berhadap-hadapan, tapi membelakangi pasangan. Maksudnya gini, yang belakangnya nengok belakang temennya. Cuman itu bahasanya. Ya benar, seperti Bu Dani, Bu Dini sama Ibu. Ya benar seperti itu. Mana cari pasangan masing-masing? Sudah. Pak JS sama Pak Imam curiga loh, janganlah kayak gitu. Curiga awak jadinya. Ya mentang udah gak ada memlija itu Bu. Gak ada memlija Pak Imam gitu ya. Bapak Ibu, kita coba relaks. Kita gantian. Ini gantian. Coba teman yang di belakang yang sudah membelakangi, yang sudah menghadap punggung temannya, coba pegang dulu bahu temannya. Pegang bahu teman sini, Bu Haya pasangan saya, Bu Haya ada di sana. Biar kita kasih contoh. Ya. Dah. Bapak Ibu boleh pegang semua ya tangannya ya. Oke ya. Nanti ikuti saya kalau udah jam kusuk 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 3 kali. Udah bisa ya? Bisa kita mulai ya? 3, 2, 1. Kusuk 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 kusuk. Oke, lagi. Satu lagi. Enggak, tunggu dulu belum. Baru digenggam tangannya dua-dua. Genggam tangannya dua-dua yang belakang. Yang depan santai aja dulu. Iya, yang depan santai aja dulu. Udah. Pukul manja. Pukul manja. Pukul manja. 3, 2, 1. Pukul manja. Pukul manja.
2, 1. Kusuk, kusuk, kusuk. Baru yang kedua pukul manja. Manja harus manja ya. 3, 2, 1. Pukul manja. Pukul manja. Boleh Bapak Ibu silakan kembali. Ada yang geli, ada kanan geli. Lagi, tapi yang pasti sudah ada pergerakan. Kalau sudah ada pergerakan, itu kekakuan kita pasti akan lentur. Apalagi di ujung-ujung. Oke. Baik Bapak dan Ibu, untuk yang ini sudah selesai ya. Nah, karena kita enggak ini, kita tempel aja di sini. Bapak Ibu boleh? Di bawahnya masih muat, tapi di garis ya. Ibu boleh tolong Bu dibatasin. Iya. Yang sudah Bapak Ibu boleh taruh ke depan. Ayo. Cari tempat kita masing-masing, cari posisinya. Oke, cari tempat silakan. Tidak boleh di atas garis ya. Tidak boleh di atas garis. Kita posisikan di bawah. Ambil masing-masing posisinya. Iya. Ada yang memulangkan sebelah kanan tadi gejol, ada yang ikut barisan. Ada yang mencoba untuk barisan baru, bagus sekali. Ada yang ikut otomatis, berarti keteraturan. Ada yang ambil posisi di tengah, nggak mau pinggir. Ada yang minta nomor 4, takut kecebur ke laut. Ada lagi, ada yang bingung, naruhnya di mana, ada yang bingung. Ada yang milih kalau takut culik. Oke, Pak Rinto good job, ambil posisi barisan baru karena dia tahu diri bahwa di atas sudah tidak muat. Ya kan? Pak Bimas di mana dia? Mau di mana taruh Pak Bimas ini? Oh, Pak Bimas barisan. Wah, Pak Bimas ada kertas bonusnya ya. Membuat saya penasaran, ingin membacanya duluan aja. Terus, ya ada lagi Bu, di mana ditaruh Bu? Oke, ada 2 Ibu ya? Oh, oke. Yuk Pak Ramzi kalau masih ada tempat, masih ada dokumentasi kita tadi mana? Ya lupa, nggak ada video kan Ibu? Ini video. Oke, nggak lengket ya Bu? Nggak lengket ya? Hah? Tadi Ibu salah tulisnya ya, yang passwordnya di dalam ya. Oke, dibantu aja. Memang daripada kamera gini. Dilengket-lengketkan diri sama ininya, jadi ini diadakan, didabelkan aja Bu. Oh nggak bisa juga ya? Waduh. Ada lah yang. Iya, udah dibalikkan aja. Kapan bisa juga balik gini ya barisannya? Oke, kreatif sekali. Ternyata idenya bagus. Iya, Pak Uras. Oke, yuk Bapak dan Ibu semangat ya, kita udah di depan semua ya. Boleh ini kita atau ada yang mau bacain? Ada Bapak Ibu mau bacain ini? Dari yang sudah Bapak Ibu sampaikan, ada yang mau bacain boleh ke depan Bapak Ibu. Bacanya sendiri gitu Bu? Enggak, bebas saja. Bebas saja mau baca yang mana, suka warna pink, suka warna kuning, suka yang Ayo begini. siapa yang mau nih? Mem. Ayo, mikrofon berada di tangan Kami Anda. rindu suaramu, Mem. Gak usah aku bacakan. Ayo, Dinia, semangat ya. Oke. Karena memnya suka yang pink, kita baca yang pink ya guys. Yang ini yang ada checklistnya ini. Apa itu? Posisinya pembuat merasa bersalah, pemantau, terus jawaban yang untuk manajer, penghukum. Oh berarti ada 4 Bu. Iya, yang merasa posisinya ada 4. Kemudian berubah penerapan menjadi manajer. Udah. Jawaban nomor 3 nggak ada. Terus yang mana lagi Ibu, boleh kasih kesempatan lagi ya, sekali lagi ya. Oke. Yang hijau deh, yang ini. Sepertinya saya tahu ini. Baca, punya siapa? Tahu ini? Tahu saya ini. Ini kelima-limanya Bu. Sebelum workshop hari ini, ibu-ibu ini dia sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kemudian setelah workshop akan menjadi yang manajer, guru sebagai manajer. Kemudian apa tadi pertanyaan ketiga? Setelah ini tindakan.
Saya akan menjadi guru secara manajer yang bisa membawa murid menjadi teman dan pemantau. Demikian. Kasih bocoran boleh yang hijau punya siapa? Punya bestie saya, Bu. Punya Besti. Mana Punya Bu Ael. Aduh, saya mau tadi kan dari ibu-ibu, saya kepengen bapaknya lah satu orang bacain apa ya? Yang kuning, yang hijau, yang putih, yang ada warna tambahan yang putih. Ya agak banyak tulisan hitam. Yang mana, Bu? Cara ngambilnya. Sebagai teman manajer ini Bu yang soal kedua, jawabannya membangun karakter siswa menjadi yang lebih baik. Itu yang ketiga. Boleh tahu, bisa Bapak mengenali teman Bapak sendiri itu siapakah? Dari tulisannya bisa Bapak kenali? Dia ini punya Pak Imam ini. Oh Pak ya, oh. Pak Putra, siap. Satu lagi ya. Ya ini ya, yang beda dari yang lain ini. Beda dari yang Ya. lain. Saya sebagai guru, yang pertama sebagai pembuku, yang kedua sebagai teman, dan yang ketiga sebagai manajer. Jadi yang ketiganya Oh, dibaliknya. Oh, iya. sebaiknya kita guru satu sebagai manajer, dan yang terakhir jawabannya apa yang diterapkan budaya positif di sekolah saya nyampe nih Pak. Aku udah lupa. Menjadi teman nih Pak ya. Iya. Terima kasih Pak Iman. Makasih keren sekali ya. Ternyata Pak Mimas dia punya narasi dan argumen dan alasan lain. Dia memposisikan dirinya sebagai teman gitu ya. Kalau boleh saya tahu Pak, alasan Bapak kenapa Bapak memposisikan diri sebagai teman untuk ke depan? Ya, kalau menjadi teman ini lebih agak anak yang kita didik itu lebih agak terbuka dia dengan masalah yang dia hadapi di rumah. Ketika kita sebagai teman abangnya bukan sebagai gurunya, itu dia agak lebih terbuka dia tidak sembunyikan masalah apa yang dihadapi, dia ceritakan semua seperti itu. Iya, keren sekali. Kita sepakat ya Bapak Ibu ya, kalau kita memposisikan sebagai teman, anak-anak itu tidak akan takut cerita sama kita, dia merasa nyaman dengan catatan privasi, dia merasa dijaga, tidak ada orang lain yang tahu, dia sangat percaya kepada kita. Tapi perlu kita catat sebagai tambahan bahwa di saat kita memposisikan teman, itu bisa jadi nanti menimbulkan anak itu merasa bahwa guru itu sama dekat sama aku, dia memposisikan dirinya sama dengan guru itu. Itu ya Pak, itu saya rasa negatifnya sih. Ya, makanya dalam manajer itu sudah ada teman, sudah ada pemantau, ya. Jadi terwakilkan dia, ya. Good job sekali, kita sepakat dengan pendapat kami. Mas, baik Bapak dan Ibu, karena waktunya sudah lewat, makan siang juga sudah, tapi makan siangnya kecepatan tadi ya. Baik, dari refleksi yang sudah kita lakukan awal dan akhir ini luar biasa bagi saya, itu langsung ada perubahan ya. Dalam hati kita tadi ternyata aku selama ini penghukum, ya kan? Ternyata itu salah. Jadi mulai kapan ya Bapak Ibu kita mau merubah ini? Kita jadi manajer. Mulai besok ya Bu Madalena ya. Semangat sekali Madalena. Jadi mulai besok Bu Madalena melakukan apa nih? Sebagai manajer. Sebagai manajer saya melakukan anak itu untuk lebih baik lagi ke depannya supaya mereka bisa seperti menjadi teman sama-sama saya gitu. Seperti teman
teman-teman ya. Bagus sekali ya Bu. Jadi selama ini Ibu melakukan sebagai apa tadi ya? Sebagai penghukum ya. Pusat 20 kali beneran ya. Ternyata ini yang kita lakukan membuat anak itu. Jadi mulai besok ke depan. Tapi kalau yang ditanya Bu Tuti, nah Bu Tuti ini kan selama ini pikirnya sama-sama Bu Madalena ya. Yang stres itu kan Bu Madalena. Jadi pada saat itu Bu Tuti posisinya sebagai apa ketika sama Bu Madalena? Sampaikan Bu. Iya, mesti kan Ibu rekanan ini. Bu Madalena kan pusat 10 kali, pusat 20 kali. Ibu rekanan ini. Ibu sebagai apa? Sebenarnya sih kalau dari hati nurani memang kadang-kadang bertolak belakang, cuman karena itu sudah seperti udah aturan kalau ada salah dihukum ya ibu-ibu, tapi dari hati yang paling kecil sebenarnya nggak cocok, harusnya kita tanya juga gitu latar belakang anak-anak, apalagi kalau misalnya anak yang baik. Tapi kalau memang yang udah memang langganan langganan yang udah terlambat ya kan. Iya, tapi kalau memang anak yang baik perlu juga kita tanya kenapa terlambat. Makanya saya sering itu, kenapa terlambat? Nah, ada apa? Nah, begitu. Asalnya tahu latar belakang dulu, jangan langsung kita menghukum gitu. Jadi memang Bapak Ibu selama ini kita sudah dulu itu gitu, kita sudah lakukan ya. Tapi secara manajemennya, secara strukturnya itu belum maksimal. Kita udah pernah lakukan itu gitu. Secara masing-masing kok ditanya, gibal murid pernah, bikin dia sadar pernah, bikin dia nangis pernah, bikin dia berubah pernah, dilawan murid juga apalagi gitu ya. Semua udah kita alami. Tapi alangkah baiknya jika itu semua kita kumpul jadi satu, jadilah kita sebagai seorang manajer yang di dalamnya menjadi teman pemantau dan mereka bisa mengungkapkan kesalahannya tanpa ada rasa takut dan dipaksa. Itu ya Bapak Ibu ya. Baik, sangat membanggakan sekali pertemuan kita hari ini, luar biasa. Kalau saya ditanya pribadi, refleksi saya, ya saya merasa bisa masuk ke Bapak Ibu semua, materinya nyampe dan bisa menggugah perasaan Bapak Ibu untuk merubah pola kita sebagai guru ya. Mulai besok semangat sekali. Jadi saya rasa jawaban Bu Madalena itu mewakili kita semua. Kapan kita mulai lakukan itu? Mulai besok. Besok hari apa Bu? Selasa. Selasa besok yang piket siapa Bu? Siapa yang piket besok? Pak Imam. Yang ingat siapa? Pak Imam Pembina OSIS lagi siapa? Siapa? Ibu Susadila lagi, siapa satu lagi? Pak Andri Wijaya ini kehilangan DAB-nya lama banget ya sampai 1 hari. Numpang kamar mandinya di kantor wali kota ya. Oke ya. Jadi mulai besok kita udah sama-sama semangat. Ayo kita jadi manajer bagi murid-murid kita agar mereka bisa lebih nyaman. Bagaimana kita memberi sanksi itu boleh. Sanksi hukuman tetap boleh ya. Tetap boleh kita lakukan, tapi kita bisa memperhatikan batas-batas yang membuat mereka sadar. Dan salah satu dilema kita Bapak Ibu sekarang ini kan persoalan parkir dan anak yang cabut dari pintu sebelah sana. Ayo kita buktikan ini untuk menjadi manajer. Bagaimana kita mengetuk pintu anak-anak untuk bisa melakukan budaya positif, peraturannya sekolah diikuti, mereka tanggung jawab, mereka sopan dengan cara kita sebagai seorang manajer masing-masing. Seharusnya ada RTL, ada rencana tindak lanjut kita, ada tabel yang mau saya buat nama, terus Bapak Ibu yang Bapak Ibu rencanakan ke depan apa. Satu, kalau saya piket saya akan memproses anak yang terlambat dengan begini, itu seharusnya ada. Tapi karena tidak ditampilkan, kita bahas aja sama-sama. Saya yakin Bapak Ibu sudah paham ya. Oke, baik Bapak dan Ibu, selesai sudah yang saya sampaikan tuntas. Materinya nyampe walaupun dengan keadaan yang sangat sederhana. Tadi kalau pakai dibungkus lebih menarik sekali karena videonya ada foto-foto Bapak Ibu lagi ngapa-ngapain. Jadi Bapak Ibu hati-hati itu edit ya, saya jumpa foto-foto Bapak Ibu dalam keadaan manajer, penghukum itu ada di slide saya. Itu terbongkar tadi aturan seru, tapi karena nggak kelihatan kita nggak bisa lihat, mungkin di lain waktu. Ketika Pak Madalena nyuruh push up, ketika Pak Madalena sedih, ada ketika Pak Harwan marah, ketika Bu Tuti sopannya lah sama anak lembut, ada. Jadi fotonya saya kumpulin ternyata sesuai dengan kita. Jadi apa yang Bapak Ibu sampaikan tadi ternyata memang klop itu benar yang memang kita alami bersama. Baik Bapak dan Ibu, saya sebagai narasumber mungkin selama saya menyampaikan materi ada banyak yang kurang pada tempatnya, tidak maksimal, tidak sesuai dengan Bapak dan Ibu. Tapi saya yakin dan percaya keluar dari ruangan ini kita sama-sama menjadi manusia baru untuk menjadi seorang manajer yang profesional. Tepuk tangan buat kita semua.
Baik, saya belum mikirkan pantun Pak BN. Sambil jalan tadi saya mikir pantun apa gitu lah ya, tapi nggak mikir pantun, jadi belum berpikir, jadi pantun saya pendek aja. Burung nuri, burung merak, burung cendrawasih, itulah nama-nama burung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi nama-nama gua. Upaya jadi semangka. Lupa. Terima kasih kepada kepada Ibu narasumber. Terima kasih atas segala informasi dan masukan baru terhadap kita. Mudah-mudahan baru ini ya Bapak Ibu, baru mencerahkan dan tercerahkan hari ini kita. Posisi kita sebagai guru selama ini sebagai apa? Apakah dominan? Saya rasa kalau saya pribadi saya semua mungkin. Iya, tergantung kondisi. Nah, tergantung kondisi. Tapi sekarang kita memperkecil dominannya di mana gitu ya kan? Dominannya di mana ya? Setuju Bu narasumber? Tergantung Kita kondisi. perkecil dominannya di mana? Apakah selama ini Pak Harpat terkenal sebagai penghukum? Kondisi itu. Enggak. Kondisi. Enggak kan? Berubah kalau seandainya ada image seperti itu gitu kan? Nah, Bapak Ibu, pasti ya waktu workshop kita 60 menit ke depan dari yang acara ya sekitar gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, terima kasih atas antusias Bapak Ibu untuk mengikuti workshop hari ini. Semoga kita bermanfaat, khususnya bagi kita sebagai tenaga pengajar di SMK Negeri 5 Kota Tanjung Balai. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu narasumber.